Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Milizar Amir dan sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati. Kemudian kawan-kawan jamaah pengajian lewat memakai internet mengaji hikam secara lamun dan berbahagia. Alhamdulillah pertemuan kesekian yang ke-9 atau ke-10 kalau tidak salah. Kini ko awak lah bisa lo kumpul balik walaupun dari jarak jauh untuk menambah kesadaran tibonya, bukan sekadar menambah ilmu tapi menambah kesadaran, menambah pengalaman. Mudah-mudahan jo pengalaman jo kesadaran ko awak semakin tahu bahwa hidup kemati. Kira-kira model itu supaya tidak memperpanjang kadimah, aku persilahkan Kak Buya itu untuk memimpin pengajian malam kini ko, dan insyaallah hikam nan ka ampe pulampe. Namun sebelum itu ndak lupa ambo sebagai tukang ngirik kaji mengimbau ke jamaah supaya mic masing-masing yang dimatikan, di mute agar suara-suara nan lain ndak masuk sehingga kita fokus mandanga suara guru kita. Kemudian bagi kawan-kawan jamaah nan ingin bertanya, berkomentar atau bakaluh kasah, pakaro pengalaman-pengalaman keagamaan, pengalaman spiritual selamoko, silakan magiah kode, angkat tangan atau bersuara supaya ndak balantak-lantak pertanyaan nan tibo. Itu saja waktu dan tampe kita persilahkan ke guru kita untuk memimpin pengajian malam kita. Kini kok. Silakan dipersilakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tammul barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma warzuqna fika tahayyura. Allahumma ghanina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana bi nuri ma'rifatika wa waslika wa tajalliyatika baqiyan daiman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan waktu. Puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Ya Allah limpahkan kepada kita salawat dan salam kita mohon kiranya Allah sampaikan buat roh junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita selanjutnya halaman 31 ya. Aslu kulli maksiyatin. Kita pertemuan kurang dulu.
Kita ambil paham, baru kita baca syarahnya nanti. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Barang pokok sumber dari seluruh maksiat yang terjadi dan pokok sumber dari kelalaian hati terhadap Allah dan sumber pokok terjadinya syahwat aba'ala baramullah ar-ridha 'anin nafsi, karena reda terhadap nafsu, karena ingin memperturutkan hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, kurung di bawah, pokok atau sumber dari seluruh ketaatan, wa yaqzatin dan kesadaran, wa ifatin budi pekerti yang mulia, aba'ala baramullah adamu ridha minka anha. Ya. Tidak reda engkau dari hawa nafsu, atau tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu pokok bahasan ayat. Lalu kita baca syarah. Aslu kulli maksiatin ay mukhalafati lima amarallahu bihi wa naha anhu wa ghaflatin lil qalbi an hurati rabb wa syahdawatin nafsaniyah wa hiya ta'alluqu bima yashghidu 'anillahi ta'ala ar-ridha 'anin nafsi. Sumber atau pokok dari seluruh maksiat. Apa itu maksiat? Artinya menyalahi bagi apa yang disuruh Allah dengannya dan apa yang melarang Allah darinya. Dan sumber kelalaian bagi hati dari merasa dekat dengan hadirat Allah, masih lalai hati dari pengawasan Allah, wa syahwatin nafsaniyah, dan sumber dari syahwat yang sifatnya nafsu. Apa itu syahwat nafsaniyah? Ialah sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang menghalangi kita dari Allah Ta'ala, yang menghalang-halangi kita dari tunduk dan patuh kepada Allah. Bi ijma'il arifin, dengan ijma'nya seluruh orang arif, wa arbabul qulub, dan seluruh orang-orang yang hidup hatinya, li'anna ridha anha, karena sesungguhnya reda memperturutkan darinya nafsu menimbulkan tertutup cacat-cacatnya nafsu, wa masawiha, dan kejelekan-kejelekannya, wa yasiru qabihaha husnan, dan jadilah kejinya nafsu syahwat Terputus keluar ya. Sinyal mungkin, ya. Oh iya, masalahnya. Biar ditelepon si Anton sebentar. Alah, masuk balik tu. Oh langsung. Oh sinyal berarti. Yalah. Iya, sinyal mungkin. Tapi lagi pas di mute itu punya biar tu. Kau ada suara ya. Anton atau kawan-kawan yang di situ mic Buya ndak ide. Tanda mic Buya masih merah. Lah Buya. Lah, dari mana tadi tergantungnya? Dari awal. Oh, dari sebentar Buya. Ayo jadi. Diulang dari awal enggak coba ada. Jadi Buya. Nah, kalau dari awal. Diulang dulu. Ulang. Ada. Kira-kira lah bisa kan? Lah. Alah tengah. Alah tengah. Lah jale. Diulang balik ya.
aslu kulli maksiatin, pokok atau dasar atau sumber dari seluruh maksiat. Apa itu maksiat? Menentang atau menyalahi terhadap apa yang menyuruh Allah dengannya dan melarang hati merasa dekat dengan hadrat Allah, wa syahwatin, dan sumber terjadinya syahwat yang nafsaniyah, syahwat yang sifatnya nafsu. Apa itu? At-ta'alluqu, sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang menghalang-halangi kita dari Allah Ta'ala. Aba'ala baramullah, penyebabnya ar-ridha anin nafsi, karena ridha dari nafsu atau memperturutkan nafsu. Itu sudah sepakat orang-orang arifin, ya, dan sepakat arbabul qulub, orang-orang yang terbuka basirahnya. Apa ilat hukumnya? Li'anna ridha anha, karena sesungguhnya ridha dari nafsu, ba'ala sesungguhnya menimbulkan tertutup cacat-cacatnya diri nafsu dan kekurangan-kekurangannya nafsu. Dan jadilah kejinan nafsu menjadi baik karena dianggap ridha. Faman radiya an nafsihi, maka orang yang redha terhadap nafsunya, menganggap baik dia orang akan keadaannya nafsu dan condong dia orang kepadanya nafsu. Wa man istahsana, dan orang yang menganggap baik setiap keadaan nafsunya dan condong dia kepadanya nafsu, aba'ala, orang itu bagaimana jadinya? Istawallat alaihil ghaflah anillahi, ya, menguasailah atas orang itu lalai terhadap Allah. Lalu dengan sebab lalai, apa yang terjadi? Yansarifu qalbuhu, ya, berpalinglah hatinya, anit tafaqudi, dari mengketiadani, dari menjaga khawatir-khawatirnya. Maka bergejolaklah di atas orang yang reda terhadap nafsunya tadi ketika itu ajakan-ajakan syahwat, wa tuqallibuhu, dan menguasai dia akannya orang. Kenapa? Karena tiadalah di samping orang itu dari bermuraqabah, memperhatikan, menintai apa yang menolak akan-akannya. Orang yang berkuasa akannya orang, syahwatnya orang, aba'ala orang, pasti akan terjerumus ke dalam jurang maksiat. La muhalata, tidak mustahil. Sebaliknya, wa aslu kulli ta'atin, sumber atau pokok dari setiap ketaatan, apa itu artinya? Muwafiqatul lil amri, mengikuti suruhan Allah, menjauhi larangannya, wa yaqzatin, dan sadar. Artinya masuk ke dalam hadarat Allah, sadar bahwa dia dipantau terus oleh Allah, dilihat, didengar, wa tanabbaha, dan bangun dia bagi apa yang meredai Allah akannya orang, wa ifatin, dan budi pekerti yang mulia. Artinya cita-cita yang tinggi dari syahwat, aba'ala barembula, penyebabnya ada ridha minka anha, tidak reda engkau darinya nafsu, tidak memperturutkan engkau akalnya nafsu. Sesungguhnya orang yang tidak reda dari nafsunya pasti tidak menganggap baik dia akan keadaannya nafsu dan tidak condong ia orang kepadanya nafsu. Wa man kana habiz hadzal wasfi, orang yang ada dengan ini sifat, ya maksudnya tidak memperturutkan hawa nafsu, kana mutanabbihan, adalah orang yang sadar, mutayaqqizan, lagi bangun, litawariki, bagi menempuh jalan, wal awarid, dan yang mendatang-mendatang atau yang menghalang, wabitayaquzi, dan dengan bangunnya hati,
dan dengan sadarnya hati tetaplah dia dari mengketiadaan khawatir-khawatirnya dan menjaganya. Dan di saat demikian padamlah ya gejolak api syahwat, maka tiadalah baginya nafsu di atas orang menguasai, tiada pula bagi nafsu itu kekuatan. Maka bersifatlah orang ketika itu dengan ifah, ya, budi pekerti yang luhur. Wa idza tasafa bidzalika, apabila bersifat dia orang dengan demikian, apabila adalah orang itu menjauhi bagi setiap apa yang melarang Allah darinya orang, muhafizan, lagi menjaga atas seluruh apa yang menyuruh Allah dengannya orang. Dan demikianlah mana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala ada redha terhadap nafsu, saat situasi orang yang mendatangkan cita-cita ilmu yang zahir, kebanyakan ya maaf ya, menurut keterangan kitab, walam makana, tatkala ada redha dari nafsu itu adalah keadaan siapa? Orang yang mendatangkan ilmu zahir saja, yang tidak menunjukkan ilmu zahir saja akan cacat nafsu. Abalah ketika itu melarang pengarang dari berteman dengan mereka-mereka hanya yang sibuk dengan ilmu zahir tanpa mempedulikan cacat-cacat nafsu. Wa mukhalatihim, dan bergaul dengan mereka. Faqala. Lalu kita harus sadar, kita ulang-ulang ya, bahasa di dalam tubuh kita pun ada 3 makhluk halus. Ya. Yang pertama roh kita. Itu nanaden tuh, itu nan orang tuh. Kalau orang lah keluar, naik namanya apa balai? Itu yang pertama. Inyo punya tubuh, aku tubuhnya. Mulu juang kaki sampai ujung ambil sabui. Termasuk di dalam hati, jantung, lipung, padu, punggung, utak, mana. Ya. Aku tubuhnya. Kau tubuh Ridwan Muzir ni kau. Sementara ada 2 makhluk halus yang lain. Iza wulida banu Adam, kata Allah, qarranahu Allah. Apabila dilahirkan anak Adam, Allah iringkan dua-dua dengan 2 makhluk halus. Ya. Sebelah kanan malaikat, sama masuknya roh awak ke dalam tubuh. Sebelah kanan malaikat, namanya si mulhim. Tepatannya akal. Pekerjaannya mengajak kepada kebaikan. Majak awak ke surga. Tidak bertubuhnya doh. Cuma yang pakai tubuh kuah. Kalau menang akal dan malaikat, maka indahlah tingkah laku manusia. Santun, sabar, ikhlas, ridha. Itu aku hanya pakai dan malaikat. Sementara sebelah kiri Allah titipkan makhluk halus lain, namanya si wiswasah setan. Ya, kerajaannya allazi yuwaswisu fi sudurin maksiat, tepatannya nafsu amarah, termasuk manusia-manusia, termasuk setan-setan nan babaju. Manusia-manusia yang berjiwa setan. Kerajaannya mengajak kita ke neraka. Ananda boleh tengok di dalam kitab Minhajul Abidin lah, kita pelajari dulu. Likulli bani Adam limatan. Bagi setiap anak Adam 2 tari-tarikan. Ibarat kudu 2 tali lesnya. Ada sebelah kanan datang dari Allah,
yang membawa malaikat mulhim, kerajunya membawa ilham, tepatannya akal, membawa awak ke selubuh. Nah, sebelah kiri, setan, tepatnya nafsu amarah, kerajunya membawa ke neraka. I'adatun ila syarri. Dua tarik. Ya, enggak dia bertubuhnya dah. Tubuh kojo nanya pakai. Kalau menang nafsu dia setan, kerajo setan lah kerajo tubuh. Ya, kalau setan lah ke tubuh dia menipu, menyaksikan. Itu maka saya atina lan nasi zamanun, akan datang nanti satu masa kata Nabi, wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Ya, bantu mukul lah, ya bantu anak Adam jo, tapi najiwa Allah sama jo setan. Jadi kesimpulan dua dan bergejolak di dalam tubuh awak. Setan ingin menjajah supaya si aku dimasukkan ke neraka. Malaikat ingin menjajah jo akal supaya si aku dibawa ke surga. Jadi kesimpulannya di batang tubuh kita ada dua sungai. Kalau di pantai kita menyumbeh, mahampangnya. Kalau ditutup, ya. Kalau lai dilawan hawa nafsu, tidak dipaturuan, maka Error sinyal balik senangnya. Iya, naik Yo, turun. bentuk anak. Ya. Kok hujan Hujan tadi nggak ya? nanda di kampung? Iya hujan nggak di kampung dah. Iya. Hilang sinyalnya. Kaji sinyal putus ya. Iya, sedang lama Iya. gaji. Yang 12. Ibadah dia gaji ada yang ni. Iya je. Mau bergabung ke atau lah lama? Baru pun ni. Yang barang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah baru, Bapak Ibu. Iya Jul, selamat bergabung. Iya. Dah lama bergabung nih. Ya, mau di-share aja taruh link Zoom-nya nanti kadang ada takona ada kan. Iya. Kalau linknya mulai tadi langsung masuk aja kan. Ada pengajian. Kalau saling main aja gitu. Kaji lama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Linknya sama taruhnya. Dah. Cara mengajinya. Kalau kaji lah. Wah, kabar Bia Erianto Nazar. Alhamdulillah. Itu backgroundnya apa tuh? Pesantren tahfiz atau anak yatim? Oh, sampai tahfiz mah. Alhamdulillah. Di mana lokasinya Bia? Uang. Dan uang dia. Oh, iya. Alhamdulillah le rami muridnya. Ini 100 ibarat ya. Alhamdulillah. Ya, itulah ngaji senang usaha gini. Pakai C dari sirit ya.
Iya. Semua lewat gua. Ustaz Yulmi kau lebar umur apa? Umur sampai 22. Oh, beri yang anu mayo. Iya. Oh, yo setahun sete. Seketik lah setahun ni. Ya, sete setahun. Iya. Kalau Ustaz Linknya yang tadi. Yul Hadi, Yo jaringan ya, hujan hari di rumah. Ustaz Oriental Oh, Azhar. angin. Iya, angin. Oke. Yuk. biarlah dipotong nasi sirit rekaman biko mota sih lu. Misi. Aku lawa laporan. Tadi menerangkan itu aku tadi bilang. Iya, menerangkan masalah di tubuh kita kok ada 3 no. Ayo, simulhim jo waswis. Si wiswasah. Ya wiswasah ya. Jadi kesimpulannya menekan hawa nafsu adalah kunci surga kan itu. Kalau dipenuhi hawa nafsu berarti membuka pintu neraka. Lai bisa masuk. Halo. Lai. Bersih nak lihat. Lah. Tunggu tegak dulu setiap dia nak. Alah. Ada. Allah terangah ya. Allah terangah. Lai. Alah. Jadi kesimpulan kajian tadi ya. Kalau pandai-pandai menekan hawa nafsu, maka berarti awak telah menutup pintu neraka, membuka pintu syurga. Sesuai dengan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang merasa takut di hadirat Tuhannya selalu menahan hawa dari nafsu. Kalaulah model itu pasti surga tampaknya. Itu selalu berperang di tubuh awak. Ya, kata si akal je malaikat ingin membawa ke surga. Kata nafsu je setan je nafsu membawa ke surga. Ikulah perang yang paling baik kata Nabi kita. Perangan yang paling banyak mati sahabat ketik baru. Mana kadang ya Rasulullah memerangi musuh dan ada di dalam dada engkau. Itu engkau jihad akbar. Alah, kini kita cari permainan setan di dalam tubuh awak. Ya, caranya setan mengerajuan awak. Allah memerintahkan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan engkau ikuti ajakan-ajakan setan. Karena setan itu selalu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Walaulah fadlullah, kalau bukanlah lantaran kurnia Allah, mazaka minkum min ahadin abada. Tidak kabar sia kita pada dosa. Ayo ketenalah awak mengaku. Itu ya. Kini kita cari permainan. Kita contohkan, ya, si aku adalah bertitel hamba Allah. Sebab hamba Allah tidak tahu ada setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Orang yang sudah betul-betul jadi hamba-Ku tidak ketaluk dan engkau sudah kata Allah. Innallazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang betul-betul beriman, bertawakal kepada Allah, tidak ketaluk dan engkau sudah. Kita cari ya. Kita katakanlah si aku hamba Allah. Orang yang tidak taluk dari setan lain. Allahu Akbar, kata Bilal di masjid. Kata malaikat, salatlah duluan. Salatlah dulu. Maka di saat itu dipasanglah oleh setan perangkap pertama. Hati-hati 7 perangkap setan.
Nah digoyangnya hawa nafsu. Yang pertama kata setan kepada nafsu. Kecianlah kasih hamba itu. Sembayang ke sembayang. Barang tapi randu, aduh, sekalian masih mutai enggak. Itu perangkap pertama. Dibela oleh akal dan malaikat. Kata si hamba, tidak mungkin ada yang tidak akan sholat. Kalau tidak diadukan Allah, tidak akan ada orang. Bantu itu jasa Allah kepada dia, tidak mungkin dia tidak sembahyang. Nyo pasang dek setan perangkap nak kedua. Aku iyo ke sembahyang yo. Sabantalai lah. Karena Elon apa dia? Kalau sinyal Buya lain putih. Itu berarti janih itu. Mungkin tangkapan laptop kan. Off lag tu sekali bawa kelas su namanya kau ada ilmu. Berjauh ke baca tu. Atau apa ya? Siapa yang punya handphone di situ yang pakai landline Telkomsel ataupun XL pakai handphone aja dulu. Nanti kalau LAN dari internetnya pakai apa di situ jadi dipasang-pasang tuh IndiHome. Kau di rumah Buya di Barulak kau gini kau. Pakai jaringan mana mau itu di Biaru tuh. Di Biaru. Pakai Dewan ya? Pak Rianto berhasil mana sinyal. Ya. Pak Rianto dan dalam baramu kau Pak. Barang nampak di Pak Yul Hadi mungkin ini kok. Kira-kira lah 58-an lah sampai 50 sampai 60 kira Pak. Itulah lebih kurang. Lah gaib mana? Sulut nama. Ya, insya-Allah akan sampai ya kakian. Amin. Bukanlah sesuai jo kaji doa. Itulah masuk Buya. Buya lah masuk boleh jawabin untuk nak. Pakai HP Buya untuk nak. Mengaji jawab. Halo. Alah Buya. Alah, masuk. Alah telangah boleh. Oh, perangkap nang kedua. Perangkap nang kedua, perangkap setan nang kedua. Nah, ya, kita ulang boleh ya. Nah, jadi yang pertama perangkap pertama nyo halang-halangi. Nah, usah salat kan itu jadi perangkap nang kedua, ya perangkap nang kedua ditunda-tunda sebentar lagi lah kan itu. Dek si akola bertitil hamba Allah kalau ditunda-tunda dulu kayak mau tiba beko. Kau dah sebut perkara jauh terlupakan. Hanya pasang perangkap nang ketiga. Lain terang ah? Lain. Halo. Lain Buya, barasia. Lain Buya. Lain. Barasia mana? Lain. Alhamdulillah barasia. Perangkap nang ketiga lah ya. Yang pertamanya halang-halangi. Yang kedua tunda-tunda. Yang ketiganya suruh mana? Apa ibana langku. Paibana lah. Tapi capek-capek yo kerajaan dah. Orang Bali banyak kuat. Dek si aku lah petitil hamba Allah ndak tahu dek sitar le doa. Orang dalam mantap jawab. Kalau ada yang capek-capek hilang tumak ninah. Tumak ninah itu rukun sembahyang 3 balik. Ya, rukun sembahyang 3 balik. Batal syarat, batal masyurut. Jadi tidak ada arti dan sembahyang loh. Kan batal sembahyang dulu sembahyang takut ya pisan. Dikaja kudu putih. Badan payah apa lo tak lihat. Nyo pasang perangkap nang kampe. Apa ibana lah tapi elo-eloan yo. Lama-lamuan sujudnya. Lama-lama rukuknya. Pakai cemiri ya yo bahan bahan batakan sonuan bana.
Sebab di belakang ada orang yang mencari menantu dan si Laila akan mencari jodoh. Dek si Laila pun setuju. Dia orang taat macam awak kok. Dek si A kalau berpikir hamba Allah dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan para dibantu oleh malaikat-malaikat, dia jawab, aku suruh dan bariya-riya. Syarat sembahyang tu tahu dia aku ikhlas. Kalau dia ikhlas tidak diterima, dia tolak. Syarat diterima ibadat 2 sen. Pertama cukupkan syarat rukun. Yang ketiga ikhlas. Khusyuk tidak syarat untuk terima salat. Jangan diperbarik-barik mana. Cuma untuk menirikan nilai kualitas dia. Lah hal yang kampe. Hanya pasang perangkap nang kalimu. Nang kalimu yo gagawak. Orang sekali saya dan halangnya tak jadi pergi ke masjid tu. Kalau sampai kali lah, yo hebat engkau, ya sentiang, yo gagah. Nyo jawab dek si ana lah bertitel si hamba tadi. Aden pai beribadat ko, dek ada hidayah Allah. Walaula fadlullah ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau indak dia kurnia Allah tak kabarasi dari Rasul. Tak kapandai dia membuat taat. Bagaikan basi baku dia basi berani. Kalau nampak dia matu kepala, you paku nak mengajar. Malaknya dia basi berani. Tapi pada hakikatnya indak bagai itu doh. Dia ada makni yang menarik, maka paku bisa mengajar. Amat itu dan alah, nyu pasang sekali lagi perangkap ria. Nang kanang buat. Sebab ria kau paling banyak orang kanai. Bagaikan semut yang hitam di batu yang hitam di malam nan kalam tanpa disadari manusia banyak kanai ria. Kini kau berulang lo dan lihat ria. Jadi anduk-anduk mana lagi. Dia Tuhan kata cari sudah tu. Hanya jawab dia si Ahad. Dia nalar bertitil hamba Allah tadi ya. Tadi bersuruh dari ini bersuruh lah balik. Dia tahu dia masalah diampun. Terakhir perangkap yang ketujuh. Wahai si Ahad. Alum masuk ruh ketubuhanku dulu leha. Ala batuli sampai dun. Tadi sebelum dimajukan roh oleh malaikat Jibril ke tubuh kita, lah dituli sampai kalimat jodohnya sia, rasakinya ba'a, nyoba, matinya nanti syakawah atau saadah, penduduk surga atau penduduk neraka. Kalau awak kan penduduk neraka, tidak nak sembahyang, arti awak kan penduduk neraka je. Atau awak penduduk syurga ndak sembahyang kau masuk jana. Itu halusnya main setan. Tapi dek si A kurang nan mantap ilmunya. Haza ghaib. Ini kan ghaib. Tidak mengetahui akannya kecuali Allah dan Jibril. Dan tahu tuan Allah dan Jibril ada ndak lagi tahu dah. Andai kan ada yang dapat kerja syurga mang, ada yang sembahyang. Tuan dia dapat kerja neraka. Tidak perlu dan sembahyang doh. Tapi Tuhan Allah berkata dalam Quran, kadang ada ustaz mengaji kata si Baskam apa? Sungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, memasukkan ke surga kata Allah. Sebaliknya siapa yang maksiat, memasukkan ke neraka. Sementara Allah tidak menyalahi janji, baru aman awak beribadah, baru lari setan dari. Itulah modelnya perangkap-perangkap setan. Tidak salah loh. Betapa banyak orang yang berencana. Rencana tetap rencana. Betapa banyak orang yang ingin mati di Makkah. Awak you ingin bola yang model-model. Itulah yang mengerajukan. Itu permainan syaitan. Andaikan kebaikan, kejahatan akan kita kerajukan. Malaikat pun akan mengganggu lah. Tidak usahlah bantu ikawan. Kalau tidak kemalu jo Allah, malu jo manusia malah. Tidak kata tahan api neraka bisuk doh. Tapi puntung rokok saya melampai awak kepanasan, apalagi baru zakum. Itulah setiap kita akan berbuat
babuni itu dua larangan. Itu kira-kira kajian kita. Bahwa kepanjangan surahnya nanti di kok perluana, kok terlupakan. Awak kalau kebatan yang main polikah, main bola kaki kah, awak harus tahu kekuatan musuh. Benda kalah artinya. Dari itu kalau kita berjuang melawan setan. Itu kira-kira keterangannya. Coba ada balabian kini, iya sengaja balabian. Kok sangat penting. Ya. Berjuang itu kan ada nyanyi lah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke neraka, pintu selalu terbuka. Tapi jangan lupa, mau Allah bukan begitu. Mau Allah kita ke surga. Buktinya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah. Berarti tidak boleh berleha-leha, bermain-main. Yubana barabit. Ana disegerakan ila maghfirah. Mencari punan dari Tuhanmu, mencari amal-amal yang membawa ke surga. Dan Tuhan tidak mau awak ke neraka. Ada buktinya, wa anfusakum wa ahlikum naro. Itu kira-kira keterangan. Kalau ada ragu, kurang paham, boleh ditanya. Alat untuk awak. Alat untuk awak. Ikut pengakuan setan itu mana? Halakuni. Mereka hancurkan aku. Ya, bizikri la ilaha illallah wa bil istighfar. Tapi ku hancurkan mereka dengan bahaya hawa nafsu. Hawa nafsu perlu dipukul terus dengan kalimat la ilaha illallah atau Allah 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 supaya kurang kekuatan. Nangka berhenti tidak bagainya. Ya, setan tu bagaikan kancing hijau duduk di bahu awak, belalainya masuk ke kepala jantung. Di saat kita berzikir, tarik belalainya dulu. Kontra. Apabila lalai, ulang balik. Makanya kita dianjurkan fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala. Silakan kalau ada orang ragu ya. Kalau tidak kita lanjut. Nah, jadi terima kasih Bu ya. Itulah surah dari hikam yang kita baca sebentako dan guru kita menambahi surah agak panjang nan sekali itu dek karena menurut beliau naiko pantiang bana untuk itu inok manuangan dan memang terasa bana itu sabana dagiang nan dagiang no kaji lah adonan mangke tangan sana Ilmi silakan. Ya, terima kasihnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, terima kasih banyak Buya. Semoga Buya selalu berkreasi yang mulia telah beridu dan magfirahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari nan Buya sampai tadi ada 3 hal dalam diri kita. Ada ruh, ada si mulhim, ada si was-was tadi. Iya. Ya, ada 3 tadi. Jadi kini yang pertanyaan Ambu, ba'a cawunya si ruh jo si mulhim itu bersatu. Bukannya ini yang mengendalikan tubuh awak. Kadang kan namanya awak manusia terpakai lalai jolengah. Kadang yang si pas-pas itu dan banyak dan kodo ingguknya di dalam hati. Jadi apakah beda zikirnya ruh jo si mulhim ko biar? Itu ya. Iya. Kalau jaminan Allah, ala billahi tatma'innul qulub. Allah itu kan huruf tanbih. Al-Badinahu awaiha. Berarti kalau huruf tanbih banyak orang yang tak tahu. Banyak orang yang terlalai, banyak orang yang lupa. Ketahuilah, dengan sebab berzikir kepada Allah jiwa akan tenang. Nah, itu jaminan Allah. Sudah itu pengakuan setan sendiri,
halakuni, mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah. Nah, itu pokok. Biarlah kaji pekan dulu. Ibarat tajak tangkainya cuma. Nah, kemudian ada zikir Allah. Kemudian ada zikir wah, silakan mana bisa amalkan. Tapi dan kuhancurkan mereka dengan menghasut hawa nafsunya. Laka badami bana tadi awak diorang dibahasakan. Malah namun itu sebelum sujud ke kaki jangan dimaafkan. Kan jawab baik. Di salah satu jalan jaminan Allah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ancaman Allah amanit takhadha ilahu hawa. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maksudnya apa tuh Ruansen? Nafsu ke 7 apa? Yang pertama amarah. Allah abadikan di dalam Al-Quran hikayat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kok tidak tadayu di antelehar. Namun Nabi Yusuf tidak mengaku nafsunya hebat. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Aku tidak percaya kepada hawa nafsu. Hari ini yang tidak terbatas, besok belum tahu leh. Jadi kita tidak boleh jahit sang baik sang bukan apa tu. Oh nafsu awak lelok mana ndak ba jahat. Ya. Nya bilo tahunya awak komandan awak anak buah. Cobalah. Hari panen awak disandang ayo bagaimana awak? Itu tesnya. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang sudah diberi rahmat sudah. Dididik nafsu naiklah ke kelas 2. Sama jawab sekolah tarbiyah. Dan dinyek itu seorangnya tuh. Tapi kelas 1 nyek juga, kelas 2 nyek juga. Kelasnya beda-beda. Setelah dididik meningkat menjadi nafsu lawam. Kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawam. Aku bersumpah dengan nafsu lawam. Aku kembali jadi siapa? Ya, baca Quran agak sahju jadi. Wah, maka gunjang agak setengah hari jadi juga. Dididik, naik lainnya kepada nafsu mulhamah. Nafsu yang sudah dapat ilham. Ibarat awak membawa darah bulan-bulan doh. Tapi batang kuah juga. Nanti go ke wilayah setan. Harus hijrah dari Nantigo. Itulah hakikat hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah tidak boleh. Hijrah dari nafsu Nantigo ko taruh ilai mangoknya badan baru. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Itu wilayah setan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Tuhan. Siapa dia? Nafsu mutma'in billahi tatma'innul qulub. Itu nang ketiga. Kalau latibo dan ketiga, itu kalah sudah ketemu. Nafsu apa lagi? Radiyah. Ya. Engkau reda. Mardiyah. Rabbmu Tuhanmu pun reda. Fadakhuli fi ibadi. Yang ketujuh nafsu ubudiyah. Aku nanda taluk dari setan tadi. Ya. Fadakhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang komandannya Nabi Muhammad. Fadakhuli jannati. Silakan masuk ke dalam surgaku. Ulang wapaso. Itulah PMDK untuk masuk surga. Ya ayyatuhan nasul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Dapat PMDK masuk perguruan tinggi surga dan apalagi dapat PMDK masuk syarul.
Itu kira-kira nak ilmiah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Jemaah yang lain ada orang ke bertanya? Ada orang ke bertanya? Kalau ndak ada, lay boleh awak bertanya Buya? Ya. Terima kasih Buya. Agak balik ke sakitik ke kitab Buya. Ada tadi mana? Santawak saya lihat dulu. Pakaro orang berilmu zahiriyah, ayo ulumuz zahiriyah, hendak menunjukkan aib-aib nafsu, maka pengarang melarang kita si saliko untuk bakawan jo bagawa jo orang yang punya ilmu zahir nandak menunjukkan cacat-cacat nafsu tadi. Nah, nan jadi tanya Limbo adalah pertama contoh dari ilmu-ilmu zahir ko saja dan pahamnya nandak menunjukkan cacat atau aib nafsu tu Buya. Itu nan jadi tanya Limbo. Yo tadi kan dibaca umum. Ya. Tadi dibaca mau dikait dengan sifat. Mulanya dulu. Orang yang hanya disebut dengan ilmu zahir kan umum dulu. Tapi yang kan ada kaji usul pembelaga kaji itu kan ada. Diungkapkan umum, tidak namanya takyid dengan sifat. Jumlah allati la tadullu itu kan sifat. Jadi ilmu zahir yang tidak menentukan cacat nafsu. Makanya dari kita itu Ahlussunnah wal Jamaah dipelajari ilmu fikih itu jadi tolak ukur untuk tubuh kasawah. Salat yang benar, wudhu yang benar, haji yang benar. Kemudian kita berpedoman kepada Imam Syafi'i. Ya. Nah, kemudian kita pelajari baiknya ilmu syariat, tidak belajar ilmu tasawuf itu tidak selesai dah. Ilmu itu ilmu untuk mempelajari cacat-cacat diri. Muhlikat, munjiat, kita berpedoman kepada Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, di samping itu kita mengamalkan zikir-zikir supaya terbuka di sini supaya nampak cacat diri. Kita belajar pula ilmu tauhid, nak janado syirik di dalam hati. Kita berfirman Abu Mansur Mataridi, Abu Hasan Asy'ari. Ilmu syariat, tapi lain tahu je cacat diri. Kan tak masalah. Saraf allati la tadullu. Tapi tidak ada alat kaji itu. Kan zahiriyat umum. Dia dikait dengan sifat. Jumlah allati la tadullu kan menjadi sifat. Menjadi sifat. Supaya lebih jeli ada di belakang kita. Antun. Jadi kita iya. Jadi ya. Jadi anda boleh nangka bertanya, dek ndak ada nang mangkek tangan. Nah, ndak kita lanjut dah ya. Aku tanya. Jadi ya. Antas sabah jahilan la yarbu an nafsihi khairul laka. Ya sahabat. Lain. Kau ada kena dekat itu. Entah. Khairul min haba aliman yarbu an nafsihi. Fa ayyu ilmin, aduh kurang di bawah dulu ya, teman di bawah. Fa ayyu ilmin li alimin yarbu an nafsihi. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarbu an nafsihi. Walian sekiranya bersahabat engkau, sekiranya berteman engkau akan orang yang bodoh, tapi ada kaitnya, bukan sembarang bodoh. Kok kait sifatnya namanya bang? Bodoh yang bagaimana?
bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, aba'ala baramuluh, itu lebih baik bagi engkau dari bahwa berteman engkau dengan orang yang alim yang memperturutkan hawa nafsunya. Ayu ilmin, maka tiada arti ilmu bagi orang yang alim yang memperturutkan hawa nafsunya. Wa ayu jahilin, maka tiada arti bodoh bagi orang yang bodoh tapi tidak memperturutkan hawa nafsunya. Nah, itu kurang seperti sarah kedua. Walian, sekiranya artinya demi Allah bahwa bersahabat engkau wahai murid akan orang yang bodoh dengan ilmu zahir, tapi dia tidak memperturutkan nafsunya. Bagaimana gambaran tidak memperturutkan hawa nafsu? Dengan bawa marah di atasnya nafsu. Dan yang tidak dia kekurangan nafsu. Aba'ala baramullah, lebih baik bagi engkau dari bahwa berteman engkau akan orang yang alim dengan demikian, tapi memperturutkan hawa nafsunya. Lianna sohbata man yardu an nafsihi, karena sunnya berteman dengan orang yang reba dari nafsunya, sekalipun orang alim. Gagah ilmu nahu, orang bagian-bagian sen. Gagah ilmu sarah, orang putar-putar sen. Gagah ilmu belarah, orang tak MPO sekawa. Gagah ilmu mantia, orang tak kakai sen. Syarrun makhdolata. Kejahatan semata-mata bagi engkau. Perlu dikata melalui dengan ilmu hati. Lianna sahabata tu'siru, karena sesungguhnya berteman itu saling mempengaruhi. Taktibu minhu hadzal wasful khabis, maka musahakan engkau darinya orang yang alim tadi akan ini sebab yang keji. Maka adalah ilmunya orang alim yang memperturutkan hawa nafsu tadi bagaimana adanya, tidak berguna bagi engkau pada mendidik nafsu engkau. Sedangkan bodohnya orang bodoh yang menimbulkan redanya dari nafsunya itu sedangkan bodohnya orang alim yang menimbulkan redanya dari nafsunya itu membahayakan bagi engkau puncak dari bahaya. Maka seolah-olahnya jika luput akannya ilmu dengan aib nafsunya sehingga rela darinya nafsu, tiada arti ilmu di sisinya pada hakikatnya. Ya yu ilmin, maka apalah tiadalah arti ilmu bagi orang yang alim yang memperturutkan hawa nafsunya. Dan baru mula berteman dengan orang yang tidak reba dari nafsunya, sekalipun ada dia bodoh dari ilmu syariat, lebih baik semata-mata dan padanya seluruh faedah. Karena sunnah tabiat saling membawa dari tabiat. Sementara nafsu bertabiat atas suka mengikut terhadap orang yang dianggap baik keadaannya. Maka jadilah bodohnya orang tidak membahayakan bagi engkau, dan ilmunya yang menimbulkan tidak redanya dari nafsunya itu bermanfaat bagi engkau kesudah-sudahan manfaat. Maka seolah-olahnya apabila mengetahui dengan cara dirinya sehingga tidak reda dari nafsunya, itu pada hakikatnya tidaklah bodoh di sisinya orang. Dan karena itu berkatalah pengarang, tiadalah artinya bodoh bagi orang yang bodoh tapi tidak memperturutkan hawa nafsunya. Li'annahu, karena berhasil baginya orang ilmu, jadilah ia orang atau adalah dia orang tidak jenis bodoh di sisinya orang, hingga berbahaya dengannya bergaul berperulinya. Maka adalah berteman dengan orang itu khairon mahdoh, baik semata-mata walaupun nampaknya dia orang bodoh. Nah, kalau di John State ya. Maka tanwin pada kata ilmin wa jahlin itu litanwi untuk bermacam-macam. Artinya apa? Ilmin natin ilmin barin.
Maka ilmu yang manfaat maka membahayakan. Bahaya alim seorang masih memperturutkan hawa itu. Salahkan tidur itu walaupun alim bahaya kadang arancaklah bakawan orang bodoh biar nyoda alim tapi lain mengertinya negeri bos yang jadi walaupun nyoda alim tapi dia tidak perlu arancaklah bakawan orang mati lampu ayat banyak lah ya la taharraka syai'un illa bi'iznillah. Banyak ujian nama lagu. Iya, banyak ujian malam, Bang. Masih ada? Ada palang juga ada. Masih bisa, Bu ya? Ya, kita ulang balik ya. Jadi, ulang kesimpulannya dulu. Lain nampak, Bu ya? Lebih baik berkawan jauh orang bodoh tapi tidak memperturutkan hawa nafsu walaupun nampaknya bodoh. Tapi bodoh sih, kok bukan tak tahu apa-apa. Ya sembahyang lagi, selalu lagi, tapi tidak alim dok. Orang tua alim badan selalu dirinya, ustaz kabir betul, tidak tanggung dia dok. Tapi mempertuhi hawa nafsu, tidak usahlah berkawan dia itu. Itu ujung dari hikam dan belakang tadi. Iya. Walau makanan kan ada tadi. Iya. Reda orang di nafsu, situasi orang yang muzahir, yang tidak menunjukkan tidak diri melarang pengarang dan berkawan dengan mereka. Itu paham. Kira-kira ada nak ceritanyaan? Kalau kesimpulan kemarin itu baju alim orang, tapi memperturutkan nafsu orang. Tahu dia cacat dia. Ada orang yang tak alim, tapi tahu dia cacat dia. Jadi ilmu tasawuf sangat. Ada yang muhlikat, ada munjiat, ada mahmudah, ada mazmumah. Ya, kan Nabi sampaikan bahasa akhlak tercela itu adalah virusnya amal. Tikuinyo tadi kalau awak di kampung memakan pahala adu ya kulhasanat sama tak kulun narkobat. Beramal mudah menjagonya. Kira-kira ada pertanyaan? Iya. Atau diulang sekali dulu. Anta sahabat dan kiranya demi Allah. Kira bahwa engkau wahai murid akan orang berilmu kir, tapi tidak memerlukan namanya. Bagaimana barang tidak memerlukan dengan ya orang dan itu yang aku lebih baik bagi engkau banding berteman orang dengan bikin sebahir tapi selalu membuka ada dia rahim ba'ala tunggunya syarun mahdoh jahat semata-mata di engkau. Jadi an-nasbat asiru kansunya berteman di saling membantu. Tak tasibun huwa al-wasis mengusahakan kodnya sifat ini yang keji menjadilah ilmunya jauh maka jadi ilmunya orang alim tidak berguna bagi engkau untuk mendidik engkau. Dan bodohnya yang menimbulkan redanya dari nafsunya membahayakan bagi engkau kesudahan bahaya. Karena seolah-olahnya jika luput akannya ilmu dengan nafsunya darinya nafsu tidak ilmu di sisinya. Maka karena dia berkata pengarang adalah ilmu bagi orang alim yang berturut nafsunya. Wahbat malam berteman dengan orang tidak turut hawa nafsunya sekalipun ada orang itu bodoh aba'ala sesungguhnya itu baik ke semata-mata dan tanya terhimpun seluruh faedah kan unsur tabiat saling membawa di tabiat sedang nafsu berperan di atas kami orang yang baik dia kata maka dia bolehnya orang tak bahayakan bagi kau. Dan ilmunya yang menimbulkan tidak retanya dari nafsunya itu bermanfaat
kesudahan manfaat. Seolah-olahnya apabila mengetahui dia dengan cap nasuha sehingga tak reda dia darinya, itu tidaklah jahil di sisinya orang. Karena demikian berkata pengarang, tiadalah artinya bodoh bagi orang yang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Karena sesungguhnya apabila sebagian ini jadilah dia jahil di sisinya hingga berbahaya dengannya, bergaul dengannya. Maka dalam berteman engkau dengan orang yang bodoh itu kebaikan semata-mata. Maka tanmin pada kata ayumin ayat sulit untuk bermain. Makola. Ada pertanyaan? Ayo jamaah, ada nangka batanyo, silakan nangke tangan atau dia kode kambo. Sabuk kaji, ikon nang sabana kaji. No, awak sikola baraja ke baraja. Kurang suaranya atau bawa ya? Lagi terang apa ya? Dipeloi dulu. Apa jemaah? Adonan kabatanyo? Jawaban anu ya bang? Oke Ustaz. Silakan Sana Julhadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sehat Bu ya. Sehat, alhamdulillah. Aku ada di Al-Makmur dulu Bu ya. Tahun 2000. Dari Al-Makmur dulunya. Iya. Tamat 2005. Ya kini di Pariaman Bu domisilinya Bu ya. Ya pertanyaan. Namo Julhadi Bu ya. Julhadi ya. Tiga pas di belakang Pondok Pesantren Nul Yakir ringan mame. Ya. Nama jadi pertanyaan Ambo kini Bu ya. Berkaitan dengan aktivitas awak sehari-hari. Kan kadang awak kan manggale kok Bu ya. Iya. Waktu manggale kok tergantung lah namanya kok perkara jojo katu sumbayang. Tadi kan disebutkan kadang tunggulah dulu kok sedang gale sedang banyak kan kok punya cerita tadi. Iya betul. Iya. Kejadian itu pas ame yang terjadi di awak kok ya. Seumpama bisa setiap hari lah. Setiap awak orang ketiba ke sembahyang awak tak dua jo tunggulah setek lu orang tiba jo kan. Kadi tutui kade sementara nah anu de awak berkiribet awak jadinya denyo. Iya, awak lah payam tiang-tiang. Jadi sering tertunda lah sembahyang dan aktivitas dunia kan tuh ceritanya kok. Jadi bahas tuh Bu ya supaya sembahyang awak kok tak tinggal-tinggal, tak lambe lah maksudnya. Di samping itu ndak lu tak gagih orang dek kas belanja kan awak tak gagih lah sembahyang bang. Jangan terdengar waktu sholat tuh ya. Iya. Menyikapi persoalan dunia yang model itu tuh Bu ya. Terima kasih itu saja sementara Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Khairul amal as-shalatu awli sebaik-baiknya amalan di awal. Ya betul. Ya itu. Kan tidak itu resekrimnya dong. Putih-putih Bu ya. Nah, itu ya tunggu sebentar. Iya, Banton kondisi sinyal di sini Anton putih-putih suara lihat terang di jamaah lain. Jamaah jauh-jauh apa? Aman.
Sinyal aman. Sinyal lah, sinyal. Sinyal aman ya. Oke. Nah, Oke, Buya. nah lanjut Bu ya. Ya. Amal yang paling baik sholat di awal waktu. Iya kan? Ya, betul. Wah. Reda kalimatnya kan itu. Karena redaksinya pada itu. Untuk itu sama. Untuk itu saja kalimatnya. Nah, gitulah yang kita pikir waktu itu ada bagi-baginya. Salat di awal waktu bagi siana memungkinkan. Kalau ditinggal lo biko kok lari langganan bisu. Ya apa tuan awak lah jadi kalau sembayang ini. Jadi kita usahawan lah. Tidak bisa di awal waktu ambil nanobu. Pokoknya jangan di waktu ham atau waktu istirahat. Tidak saya Tuhan. Ada situasi wak medeliko berubah. Tapi kalau ibu masuknya, so ya tidak berhenti tu lah. Jangan dulu. Awak akan terit. Kan dah kerja dah baru terit. Awak tak memikirkan ratus. Mungkin satu muda dulu aku cari banyak. 7 keturunan tak kabir. Satu anak lah kata Pak, ibu kesuruh saya lah. Bila lo kami kau nyanang apa lah gua nyu anak bakureh juga lah. Itu yang tak mulia doh. Jangan tarik-tarikan. Orang sufi bukan orang penghalang pembangunan. Tapi menganjurkan jadi orang miskin. Buktinya syarat Islam haji siapa bisa orang kaya kan? Berzakat orang kaya. Itu sejarah sahabat-sahabat. Abu Bakar sih talambe takbiratul ihram kemudian Nabi dia mengabek-ngabek barang, dia berdagang mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, talambe di satu takbiratul ihram jangkau ndak beiring do talambe dak dapat do. Wah itu takbiratul ihram intisari salatnya. Amsalah Rasul harap paruh, wah ndak ada Abu Bakar. Ndak kata nilai itu. Nah, bacula sejarah. Jadi orang menganggap punya hendak mencari ba'abana dan orang terikat. Ba'abana orang sufi. Bila dibaca dulu, ada orang bertoko di Bukit Tinggi. Pak Haji ko toko ko. Kali tekan. Jago jam 3:30 lah tahajud lah zikirnya lah sembahyang subuh lah sembahyang lah berzikir. Jam 8 dibuka toko. Di samping toko itu ada orang lalu. Nak tahu juta nala jago jam berapa? Ama orang nak berdunia. Nak punya toko 3 tingkat, nak jago capek, apa nak jago dapat mau tahu dah. Saya gaji sesuaikan dia sesuai lah dia sikona. Bagaimana bisa? Pokoknya ia hindari waktu haram dan kira. Ya. Ayo sajuk mendengar Buya. Terima kasih Buya. Jadi sudah ada Jul Hadi tadi. Ada yang lain jemaah. Biasanya jemaah nan rutin bertanya. Ada Yulmi, ada Yotra, ada Haji Nizam. Haji Nizam ban, Haji Nizam. Pak Moderator. Tanya celaka Pak Moderator Pak. Jadi Tio Arya sebenarnya pengajian kita kok Pak. Oh itu, nah pengajian kok Tio hari Jumat malam 1. Link tatap ndak bertukar-tukar, waktu tatap ndak bertukar-tukar insyaallah. Kalau kecuali diumumkan lain ya. Jadi linknya kok tatap. Jadi nan kini kok jangan dipakai untuk minggu besok. Betul nah. Nan waktu jam pukul 8 jo. Mantun. Oke, linknya iko aja tarik kok. Iko aja tarik. Kecuali ada pengumuman masuk ditukar. Untuk sementara enggak bertukar lah doh. Jangan ditukar. Simpan link di kulon lajo kaji lamo le. Iya. Iya. Enggak ada nangka bertanya doh. Kalau tidak ada nangka bertanya mungkin agak sakit lagi kita tambah kaji Bu ya sebelum kita tutup jo doa selamai adik hari baru 9:30 bro. Jadi Bu ya. Silakan Bu ya.
Kita lanjut. Syu'aul basirati yushiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushiduka adamaka liwujudihi wa aqul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wa wujudaka. Syi'aul basirah, cahaya basirah atau cahaya akal. Yushiduka, memperlihatkan akan engkau, mempersaksikan akan engkau hampirnya Allah dari engkau. Kemudian wa ainul basirah, cahaya mata hati atau cahaya ilmu, mempersaksikan atau memperlihatkan akan engkau tiada engkau karena wujudnya Allah. Tiada engkau karena adanya Allah. Sementara hakul basirah, cahaya ilahi, ya, hiduka, mempersaksikan akan engkau akan wujudnya Allah. Tiada nampak, tiada engkau, tiada pula nampak wujud engkau. Jadi ada 3 macam. Syi'aul basirah, cahaya akal, dan diibaratkan orang juga dengannya dengan cahaya akal dan dengan ilmu yakin. Jadi syi'aul basirah, nurul akli, nurul ilmu yakin, itu tujuannya. Yushiduka, mempersaksikan akan engkau hampirnya Allah dari engkau. Sementara ainul basirah, cahaya ilmu atau cahaya mata hati, diibaratkan orang darinya dengan nur ilmu dan dengan ainul yakin. Mempersaksikan dia akan engkau, tiada engkau karena memandang wujudnya Allah. Sementara hakul basirah, cahaya ilahi, diibaratkan orang darinya dengan nurul haq, cahaya ilahi, hakil yakin, dan dengan hakul yakin mempersaksikan akan engkau wujudnya Allah. Tiada nampak Adam, tiada engkau, tiada pula nampak wujud engkau. Jadi 3 macam, 3 model. Ya. Wa yu'baru anha, itu tadi kan. Walhasilu, dan kesimpulannya, annasalika, sesungguhnya sesali, orang yang berjalan ke darat Allah, yahtifu ala qalbihi, memanggil-manggil atau menyeru di atas hatinya anwarul ilahiyati, nur ilahi. Diibaratkan juga dengannya dengan ini ibarat, dan berurutlah atas salah satu darinya samarat wa faidah. Samarat itu buah atau hasil dan faedah. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka orang arifin, tidak akan sampai seorang hamba akan hakikat tawaduk yang sebenarnya kecuali di saat cemerlangnya nur musyahadah, cahaya musyahadah di hatinya orang. Maka di saat demikian bersihlah dirinya dan bertabiatlah dia bagi tabiat Allah walil khalqi, dan tabiat manusia, dengan sebab hapus bekas-bekasnya dan tenang gejolaknya dan gejolaknya. Dan menyatakan pengarang seluruhnya yang terbuka dengan nur yang pertama, yaitu syi'aul basirah atau cahaya akal, adalah qarbullah minka, dekatnya Allah dari engkau, dalam perasaan engkau, dalam pemikiran engkau, dalam hati engkau. Wa samaratu zalika, natijah atau buah dan demikian, dan natijahnya adalah muraqabatuhu ta'ala, selalu bermuraqabah dengan Allah Ta'ala. Kita baca dulu, cara bermuraqabah dengan Allah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, berbuat
Tapi Tuhan reda apa enggak? Berkatalah Tuhan reda apa enggak? Itu namanya bermuraqabah dengan Allah. Wal istihya minhu, dan malu darinya Allah. Sehingga tidak melihat dia Allah akan engkau, sekira-kira melarang dia akan engkau, tidak engkau kerjakan. Wala yuftiduka haitsu amaraka, dan tidak mengkeadaan dia Allah akan engkau, sekira-kira menyuruh dia Allah akan engkau. Itu yang terbuka dengan syi'aul basirah, merasa dalam pengawasan Allah. Itulah dia ihsan. Duduk surang sangko badu. Walau yaksibu bisani, dan yang terbuka, yang terkasah dengan nur yang kedua, itu cahaya ilmu atau cahaya mata hati, ada minta kullu maujud. Tiada seluruh yang maujud pada wujud Allah Ta'ala. Maka menyaksikanlah dia akan alali adaman. Sifat sedia alam, adam, sifat sedia Allah wujud. Fala ya'ba'u biha, maka tidak ambil peduli dia dengannya dan tidak menengok dia kepadanya. Kenapa? Karena wujudnya alam adalah wujud ariyah, wujud kosong, wujud majazi, wujud diwujudkan, wujuduhu ka'adamihi. Wal wujudul hakiki, sementara wujud yang hakiki adalah mutlak milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buah demikian, natijahnya demikian, bahwa tidak kekal pada pandangan engkau sesuatu yang bersandar engkau kepadanya sesuatu, dan tidak pula sesuatu yang menganggap jinak senang engkau dengannya. Maka sempurnalah bagi engkau tawakal, berserah diri, watahwid, berserah diri, dan ridha, wal istislam, dan menyerah kepada Allah. Dan yang terbuka dengan yang ketiga, yaitu nur ilahi, zat semata-mata. Dan buah demikian al-fana'ul kamil, fana yang sempurna, yang dianya fana yang kamil itu ibarat gang untuk sampai kepada baqa. Maka fanalah dia orang dari fananya, wa adamihi, dan fana dia dari adamnya, istihlakan akan sempurna binasa pada wujud penghulunya. Dan sempurnalah dengan apa yang hasil baginya ketika itu, minal mawahib, dari pemberian-pemberian dan rahasia-rahasia ilahi. Fa iza taraku an zalika, maka apabila naik dia orang dari demikian, bertempatlah dia di tempat baqa. Nah, inilah yang dawamul ubudiyah zahiran wa batiran ma'huduril qalbi Allah. Jadi angwak ketika bahwa tak lupa je tuan ala ya turang nala tinggi baqa. Fi maqamin, pada makam yang tidak menghijab akalnya Allah dari makhluk, tidak pula makhluk dari Allah. Sedangkan kalau orang yang panah tidak baqa itu terhijab dengan Allah dari memandang makhluk. Kalau memandang makhluk terhijab dari Allah. Ya, itu kajian lah. Ulang sekali lagi dulu ya. Syi'aul basirah, cahaya basirah, diibaratkan orang darinya dengan cahaya akal. Ada juga ibaratnya ilmu yakin, mempersaksikan akan kau hampirnya Allah dalam perasaan engkau, dalam pemikiran engkau, dalam hati engkau. Wa ainul basirah, sementara cahaya ilmu diibaratkan orang dari cahaya ilmu itu dengan nur ilmu, dengan ainul yakin, mempersaksikan dia akan engkau, tiadanya engkau, karena memandang wujudnya Allah. Sementara hakul basirah, cahaya ilahi, diibaratkan darinya dengan nur hak, cahaya Allah, wa bihaqil yakin, dengan hakul yakin, mempersaksikan akan engkau, akan wujudnya Allah, tidak nampak, tiada engkau, tiada nampak pula wujud engkau. Dan kesimpulan, sesungguhnya sekali menyuruhlah di atas artinya nur ilahi, diibaratkan darinya dengan ini ibarat, dan berurut atas satu-satu darinya buah atau natijah dan faedah. Berkata sebagian mereka orang arifin, tidak akan sampai hamba akan hakikat tawabu kecuali di saat cemerlangnya nur musyahadah di hatinya. Maka di saat demikian bersihlah dirinya
dan bertabiatlah dia dengan tabiat Allah dan tabiat makhluk dengan sebab hapus bekas-bekasnya dan diam gejolaknya dan menyatakan pengarang sesungguhnya yang terbuka dengan nur yang pertama hampirnya Allah dari engkau dalam perasaan engkau, pemikiran engkau, hati engkau. Dan buah demikian dan natijanya muraqabah selalu terhadap Allah. Kita disuruh bermuraqabah. Fartaqibu innallaha kana 'alaikum raqibah. Bermuraqabah Allah selalu bermuraqabah terhadap kami. Wa istiya' minhu dan malu darinya Allah. Sehingga tidak melihat dia Allah akan engkau, sehingga sekira-kira melarang dia Allah akan engkau untuk kerjakan. Dan tidak pula mengketiadaan dia Allah engkau, sekira-kira menyuruh dia Allah akan engkau tinggalkan. Dan yang terbuka dengan nur yang kedua, adamiyah kullu mawjud. Tiada setiap yang wujud, pada wujud Allah Ta'ala. Maka mempersedikan dia nur akan alam ini adam, tiada. Maka tidak ambil peduli dia dengannya, dan tidak menengok dia kepadanya. Karena wujudnya alam adalah wujud majazi atau wujud kosong atau wujud. Ya. Sedangkan wujud hakiki adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buah demikian, buah tidak kekal pada pandangan engkau, apa yang tidak kekal sesuatu yang bersandar engkau kepadanya, dan tidak pula sesuatu yang senang engkau dengannya. Maka sempurnalah bagi engkau sifat tawakal, sifat tafwid, ridha, sifat istislam. Dan yang terbuka dengan yang ketiga adalah zat semata-mata. Dan buah demikian al-fana'ul kamil, itu yang paling tinggi. Fana yang sempurna, yang dianya fana sempurna itu bagikan gang untuk mendapatkan baqa. Maka fanalah dia orang dari fananya, dan fana dia di adamnya akan sempurna binasa pada wujud Tuhannya. Dan sempurnalah dengan apa yang hasil baginya orang ketika itu dari pemberian-pemberian rahasia-rahasia Ilahi. Maka apabila naik dia dari demikian bertempatlah dia di makam baqa. Berkata Sahibul Awarif, orang yang baqa pada makam tidak terhijab oleh Allah dari makhluk, tidak pula makhluk dari Allah. Sementara orang yang fana terhijab dengan sebab Allah dari memandang makhluk. Itu kajian. Halo. Yo, ya. Ada pertanyaan? Ayo ko ado nalah mangkik tangan. Yotra Langgano. Sana Yotra, silakan. Biasa tanya. Silakan. Terima kasih Nyek. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bu ya sehat-sehat selalu Bu ya. Amin, amin. Itu pertanyaan Bu ya. Ketika awak mengaji Bu ya, ketika awak berdakik sama guru awak tuh merasa dakik sama Allah Bu ya. Jadi ketika ala jauh dari guru atau nak mengaji Bu ya, awak merasa jauh sih dari Allah Bu ya. Apa solusinya tuh Bu ya supaya itu merasa dakik dari sama Allah Bu. Mungkin hanya itu Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Yunus sebenarnya tidak gitu saja. Ada salah seorang sahabat Abu Dujanah. Abu Dujanah mengadu ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku kedekek guru, kedekek Rasulullah, kedekek lu kenapa? Tapi lah bisa aja guru lah jauh boleh dia terdiri itu nalah. Itu pengaduan Abu Dujanah. Ya, kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, anda model itu. Malah kita pergi bertanya langsung ke Rasulullah. Anda usah hadir menjawab. Baik itu berdua ke Rasulullah. Disitulah tergambar bahwa Abu Bakar itu sangat rendah hati. Saya sampai Rasulullah, hendaknya tuduh Abu Dujanah. Kata Abu Bakar, iya Rasulullah. Abu Bakar ini ya Rasulullah. Kalau dakik, jangan kau merasa dakik dia tanah. Tapi kalau laja pisah dari engkau lalu polo dia tanah lah. Itu kerendahan hati. Tidak nyokekian di Abu Dujanah. Pada waktu ditolak macam itu. Pajak aku. Kalau dakik engkau, dia juga tidak.
Padahal Abu Bakar dijamin oleh Nabi. Ma asaballahu fi sadri asabtuhu fi sadri Abu Bakar. Apa yang Allah limpahkan ke hatiku, kulimpahkan ke dada Abu Bakar bila di gua Sur. Lalu dia jawab, dek Nabi barunya, ndak Abu Bakar lalu balik cerita kali. Iyo model itu Abu Dujana. Sekali dia sekali dia awak. Awak dalam perjalanan baru. Lai sadar awak sekali dinyo sekali dawak na bedo dinyo sudah rui lalpe awak itu ndak lihat. Aduh jawab beraja baru. Itu hikayat Abu Dujana di Abu Bakar. Ia memang mandal itu awak dalam. Ya kok don sampai mati dalam raja kelas sampai jawab. Ada rusuh. Ia memang mandal itu. Ya. Ia memang mandal itu awak. Lah, itu kira-kira jawabnya ya. Terima kasih banyak. Jangan kan kita orang biasa. Abu Dujana kan masuk sahabat. Iya. Punya mengadu ke Abu Bakar. Adik Abu Bakar orang tidak tertuduh Abu Bakar. Aku, dek Nabi tahu bukan Abu Bakar nama model itu. Abu Dujana nama model kebarunya ke ayo model Abu Dujana. Sekali rinyo sekali dawa. Hello kunjun sekali rinyo sekali dawa. Ane bedo rinyo saya taruh lapis awak. Tak kenal atau nalah. Itu jawabnya ya. Bahas solusinya kan betul. Yang lupa dikaji awak. Tetaplah dalam berzikir walaupun awak dalam keadaan lalai. Walaupun pegana menerawang, walaupun pegana tidak kekenalan, tetap dalam. Ini nombor kasih yang tu nerancak. Nang kobat tu nerancak pada basit. Dalam keadaan terhampar manusia lupa diri. Tapi dalam keadaan awak kabat, itu tekana tenalah astagfirullahaladzim astagfirullah ya Allah. Itu kira-kira jawabnya ya. Jangan berhenti lanjut. Taruh salah. Nanti boyo sudah donya. Kira-kira masih ada? Ada jo nang kau tanya oleh ndak? Jemaah. Ayo. Mungkin terjadi. Iya. Bu ya, lanjut Bu ya. Silakan. Ada nak bertanya? Oh, kalau ndak ada nak bertanya, awak bertanya seketik Bu ya. Aku perkara di kitab. Ada arti kitab nan awak tanyan di nan katigo yaitu walazi yang kashifu bithalis azat al-muqaddisah. Yo. Itu ada biko al-fana al-kamil alazi huwa dihliz. Arti dihliz kwa Bu ya? Dihliz al-baqa. Mangko wak tanya itu pernah membaca buku tapi buku bahasa Inggris yang membahas Imam Ghazali. Istilah dihliz ko dari Imam Ghazali dalam Ihya dan artino pintu kaporo kalau cara awak no di kampung. Iyo mantun artino ndak Bu ya? Iya tu. Kan iya pintu kaporo gang ke masuk kan iya tu. Oh iya. Jadi. Gang. Ya. Jadi pintu kaporo artinya Bu ya dihliz tu. Pintu kaporo kan ya kan tu. Iya. Gerbang. Ya, jadi terima kasih banyak Bu ya bagi di layar santai. Ya. Waalaikumsalam ya. Yuk, silakan. Silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Zainal Bu ya, Zainal. Iya, silakan. Tanya aja Bu ya, masalah apa Bu ya? Masalah fana tadi itu Bu ya. Fana al-kamil. Iya, fana yang sempurna tuh muka suinya apa tuh Bu ya? Fana nan sempurna tu. Iya, fana nan sempurna. Sebab Bu ya dulu di Payakumbuh ngaji Bu ya. Ada orang kok yang dalam berzikirnya tuh ndak jago-jago ndak makan-makan, apakah termasuk itu fana atau apa ya? Ndak makan-makan berapa hari? 40 hari ya. Ndak ada makan-makan 40 hari dah. Ya, dalam suluk ya.
Ya, sampai pelari tak ada makan dah. Nggak ada makan-makan, nggak ada minum-minum lu ya. Oh, tak makan, tak minum kalau mau pelari tu. Apa kau termasuk panah yang sempurna? Iya. Ukuran panah yang sempurna. Dawamul ubudiyah. Zahiran wa batinan ma'ahuduril qalbi ma'allahi ta'ala. Dawam, selalu berubudiyah kepada Allah zahir. Zahir itu syariat. Wa batinan serta hadir hati kepada Allah. Tidak ukuran makan, tidak makan loh. Iya. Makanya pengen ada tu nalar ngok ketika bawa kalah pecah loh. Bisakah terjadi? Kan tu gaji. Iya. Bisa. Bertanya awak kan final dia ya. Iya. Jujur. Iya. Si anak memang gosok gigi sambil basiwa. Nak sampai payah nak mikir. Ya kan dia awak kau jadi contoh-contoh. Sebabnya sulit dipahami. Iya. Siang gosok gigi sambil basiwa. Berapa pakai gigi palsu ya? Tangganya betul. Curang. Wah, kalau lu buka gigi palsu siwa tu curang lah bulik saya kau tinggal menunggu. Iya. Itu makam yang paling tinggi. Ada waktu dia transfer. Kau nak pandu kata pandu ke bawah kena laju. Iya laju. Iya. Batil sampai lah. Berarti amalanko yo harus zohir jo. Iya. Kaji tingkat tinggi betul. Kaji juga tak payah, jangan payah membunuh, jangan dipersari-sari. Masih ada. Bah Zainal, alah selesai atau bah ada aja tanya atau bah? Itu lah ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi di hari lah pukul 10 kurang 10 menit. Mungkin kita cukupan nang kaji sampai di situ dulu ya Bu ya. Di hari lah 10 dan kita tutup lah pengajian kita malam kini ko doa salamai. Mudah-mudahan kita sihai, kita dapat hidayah. Sementara nang guru kita Buya sihai dan bisa pula di pertemuan yang ketiga seminggu lagi dan pertemuan selanjutnya tetap membimbing kita dalam mengaji hikamko. Untuk doa selamat kita minta lah beliau membaca doa untuk kita bersama. Dipersilakan Bu ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad wa ila ruhi syekhuna Syekh Haji Ahmad Samad wa ila ilahina Syekh Muhammad Kanis Tuntutuah wa ila ahli silsilati tariqatin Naqsyabandiyah al-Khalidi aniya al-khalawati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma aftah masami'a basiratina li zikrika ya Allah warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika wa adkhilna ya Allah fi zumrati salati salihin wa adkhilna ya Allah fi zumrati salati salihin wa adkhilna ya Allah fi zumrati salati salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min amalin la yurfa wa min qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma wa min nafsin la tashba wa min nafsin la tashba wa min nafsin la tashba
ilahana yasna lil dausi ahla walana qawa ala Rabbana zulatana wa fir zunubana fa innaka ghafiru dzambi wa amilna amatari wa sabbitna ala nahjil qawi. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu. Engkau tahu keadaan kami ya Allah, tapi kami selaku hamba-Mu perlu mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni salah dosa kami selama ya Allah. Dosa kecil ataupun gadang, dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kami, ke ibu bapak kami, ke guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, andaikan dosa kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Merugilah kami dunia akhirat, merugi tidak mungkin beruntung lain ya Allah. Amin. Kami datang ke pintu maaf-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Kami datang ke pintu kasih dan sayang-Mu ya Allah. Bagaimanapun banyaknya salah kami, jangan Engkau usir kami ya Allah. Pandang kami dengan pandang kasih dan sayang-Mu ya Allah. Kami sangat takut pada pandang marah jemput Kamu ya Allah. Sekali lagi kami mohon ya Allah. Ampuni juga dosa sebatang tubuh ya Allah. Alangkah kadang jatuh ayah bunda terhadap kami ya Allah. Amin. Siapa yang mengasuh mengadangkan kami ya Allah. Mereka tahan baret jaringan dengan demi untuk kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalai budi, mereka sudah Engkau panggil mendahului kami ya Allah. Atas semasa hidupnya kami durhaka. Ampun dosa ayah bunda kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih ampunin dosa ibunda kami ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya ya Allah. 2 tahun kami disusukannya ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia ke perjuangan antara hidup dengan mati ya Allah. Jasa juaku ke kami balik ya Allah. Jadikan doa kami menjadi doa anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, kami pandai tulis baca. Tahu halal dengan haram adalah jasa para guru-guru kami ya. Yang selalu bersabar mendidik kami tanpa mengharapkan apapun dari kami ya. Ampuni dosa para guru-guru kami ya. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Baikkan lingkungan kami. Kami jalan keselamatan ya Allah. Selamanya sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami ya Allah. Dari kungan, dari hawanan hawa nafsu ya Allah. Wala taj'alna ya Allah mimman ahwahu hawa. Wala taj'alna ya Allah mimman ahwahu hawa. Man ahwa. Rabbana taqabbal minna antas samiul. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim 'alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqada ahlina bisyaqa. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum alhamdulillah. Al-Fatihah Syarif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah antarzuqna sihatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya mali abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wan naqami bi fadlika ya arhamar rahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatun assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Atas kebersamaan diucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan beribu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya. Tapi kami amalkan.
Oh.